Imam As-Suyuti ini namun dijelaskan ada 10 dasar keimanan yang perlu panjenengan iki kejarantos supados
seperti apa wujud daripada iman. Sampun dijelaskan saderenge iman itu pada dasarnya seperti kula panjenengan perjatos wonten Gusti Allah, wonten Rasulnya, wonten kitab-kitabnya, itu sudah dasar daripada keimanan. Kemudian dirangkum dengan rukun iman itu sama sekali. Tetapi proses iman seperti apa dan si kula panjenengan perlu ketahui seperti apa proses keimanan yang ada pada seseorang. Karena keimanan itu nanti pada ujungnya akan membawa kita, apakah kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah, termasuk orang sa'adah, bahagia, bejo tinggal dunia dan sampai akhirat ataupun tidak. Itu adalah yang menentukan keimanan puluh. Wonten salah satu hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang begitu pentingnya iman disebutkan dalam kitab Lughul Hadis ini. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi al-iman kali iman iku la yazidu ora tambah apa iman wala yakusulan ora kurang apa iman. Iman itu kata Kanjeng Nabi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Niki hadis yang menjelaskan tentang grafik keimanan seseorang. Pada intinya yang namanya iman itu sudah mengakar dari Lauhul Mahfuz. Ataupun iman itu yang itu sampun ditetapkan di alam kubur sana yang sudah ditentukan oleh Allah. Orang ini iman atau tidak itu sudah dipastikan. Walaupun seseorang itu dipaksa untuk beriman, tetapi kalau catatannya dia tidak beriman, maka tidak akan menjadi orang yang beriman. Pulau contohkan kepada dengan tertos, dan ini sebagai pembelajaran kita bahwa iman itu tidak bisa dipaksa. Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan kita, beliau punya keinginan untuk mengimankan para paman-pamannya. Di antaranya adalah Sayyidina Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW, saudara dari ayah. Sampai di akhir hayat Sayyidina Abi Thalib, keimanannya itu tidak diputuskan bahwa pamannya tadi beriman. Kurang dimohon kurang sakit apa kan? Tetapi masalah keimanan itu urusan pengelola. Masalah hidayah itu urusannya pengelola. Kanjeng Nabi yang selalu keponakannya hanya meminta bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah keimanan kepada paman kami ini, karena beliau yang telah berjuang, yang telah memberikan jalan terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, tapi nopo kenyataannya sampai akhir hayatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abi Thalib yang merupakan ayah dari Sayyidina Ali itu tidak sampai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam riwayat itu saking sayang dengan Nabi, saking sayang dengan Nabi, semua kulit yang ada pada Sayyidina Abi Thalib itu disentuh oleh Nabi, cucuk oleh Nabi. Agar apa? Tidak kena azab kubur atau ada disiksa. Cucuk semua, tidak bisa menutup sedul, namun sahabat ini dalam depan dalam belakang boten layak boten tak akhirnya menurut sebagian dalam itu disitulah saya bilang disiksa
lewat jalan belakang. Ada kulit-kulit yang lainnya, rambut-rambut yang lainnya, karena memang bersentuh oleh Nabi, tidak bisa karena itu merupakan hak prerogatifnya atau kekuasaan tidak diberikan oleh Allah. Tetapi kembali lagi, keimanan tidak bisa diberikan kepada seseorang melainkan hak prerogatif Allah Subhanahu. Maka kata Nabi kabur, iman itu tidak lebih, tidak kurang, tidak tambah, tidak kurang. Dalam hadis yang lain bahkan dijelaskan malah, tapi ini bukan pertentangan. Al-imanu qad yazid wa yanqus. Iman itu juga akan tambah, akan kurang. Nah, gabungannya dari hadis ini berarti hadis ini menjelaskan bahwa keimanan seseorang itu memang prerogatifnya Allah. Si menyebabkan iman seseorang itu haknya Allah. Makanya perlu panjenengan ini yang lahir dari orang tua yang iman, berarti sudah takdirnya Gusti Allah. Ya dari iso-iso milih. Kira-kira waktu kok lahir ibu kepala negara punya Allah. Sa Indonesia dari anak kamu. Seumpama iso milih, paling milih tak milih sih. Si kira-kira ibu itu jadi pejabat, kira-kira ibu itu bapak itu nah iso milih kan selesai. Makanya sudah ditentukan. Nah, maka dari rahim seorang yang mukminah, yang beriman akhirnya menjadi orang yang beriman. Tetapi kita wajib ikhtiar, wajib menjaga. Dalam keterangannya yang lain, tempatnya supaya iman itu ya ada takdirnya. Kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, maka bisa berubah. Sebaliknya, kalau kita melanggar perintah Allah, bisa menjadikan keimanan itu turun. Maka bagaimana kita bisa menjaga keimanan itu agar terus bertambah? Dengan cara ya dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya Gusti Allah. Jadi hadis ini nggak bertentangan. Kalau dipandang dari segi ikhtiar, maka qad yazid wa yanqus, kadang tambah, kadang kurang. Tapi kalau sudah merupakan dari sananya, sudah kodoknya Allah, sudah zaman azalinya Allah, sudah catatannya Allah, ya sudah. Kalau iman ya iman, kalau tidak iman tidak iman. Maka bisa dipahami. Jadi kita yang menentukan tambahnya atau kurangnya iman. Tapi kalau kepastian sudah beriman, Allah yang sudah beriman. Walakin tahu, tetapi ini bukan dua iman, hadun utawi batasan. Ayat ta'alimu tegese batasan bibiti afrodi furu'il imani, kelawan nutur piro-piro ijen-ijene cabang iman. Fa inna qasamu lamun kurang apa iman, bab hadis apa itu dalam batasan. Artinya apa? Iman itu tetap ada garis besarnya, ada dasar-dasarnya. Makanya ini disebutkan asalnya iman itu, orang beriman ya asalnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Pada dasarnya keyakinan seseorang itu satu iman karena memang terlahir dari rahim orang tua yang beriman. Atau kalau semisal dia lahir dari orang yang bukan beriman, kemudian dia bersyahadat untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prosesnya. Proses yang kita terima. Kalau ketentuannya sudah ada catatan. Makanya masalah keimanan itu bisa dipaksa. Orang kalau mau masuk Islam dengan sadar diri, dengan kemauan diri, bukan atas paksa. Dakwahnya Islam juga demikian, dengan kesadaran diri. Ulama, pendakwah hanya menyampaikan, beginilah caranya iman, beginilah kualitas iman. Adapun nanti orang yang menerimanya bisa diterima kemudian diamalkan,
yang berarti sudah merupakan ketentuan Allah seperti itu, atau menerima lalu menolaknya dan tidak mengamalkannya, ya sudah tentunya seperti itu. Jadi ada 10 panggilan ini adalah merupakan ikhtiar agar keimanan kita bisa bertambah baik. Terus proses yang pertama yang menjadi dasar keimanan seseorang itu adalah dasarnya bukan membaca syahadat bagi yang memang lahirnya atau sudah lahir dari lahirnya iman, berarti sudah syahadat yang pertama menyaksikan atau bersaksi kepada Allah bahwa Allah itu tidak ada Tuhan yang selain Allah, wa anna Muhammadan dan muslimin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan Gusti. Jadi setelah bersaksi kepada ketuhanan Allah juga menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah merupakan Rasulullah yang juga statusnya sebagai Abdullah. Kenapa Abdullah wa Rasuluhu itu selalu bergantian? Karena jangan sampai seseorang itu mengimani bahwa kesaktiannya Allah, kesaktiannya Kanjeng Nabi itu hanya Rasul bukan abad. Nanti ada yang memahami itu saking istimewanya seseorang sehingga dia itu bukan manusia biasa. Nah ini kisah. Sehingga Rasulullah Kanjeng Nabi manusia, ya manusia biasa, tetapi menjadi pilihannya Allah. Ya kalau 10 panjenengan, Kanjeng Nabi lahir dari seorang ibu. Lahir, cuman lahirnya Kanjeng Nabi itu kados 10 panjenengan. Nah, 10 panjenengan kan saya dari rahim ibu, dari jalan yang biasanya ibu, atau mungkin jalan operasi. Tapi Kanjeng Nabi kalau lahir dari lahirnya seorang ibu, bukan jalan operasi, juga bukan dari jalur normalnya. Dari mana? Jadi dilahirkan dari rahim ibu. Ini yang menjadi rahasia. Tidak ada satu pun yang menjelaskan bahwa keterangan Kanjeng Nabi itu lahir itu dari rahim nyuwun sewu, dari jalan bayi bot. Karena Kanjeng Nabi adalah tidak layak kalau Kanjeng Nabi lahirnya itu keluar dari perkara yang non istilah bahasa, jijik menurut bahasa manusia. Dan ini kita harus percaya. Karena Pak itu bukan hal yang gaib, yang nyata. Jadi contoh mau lah, kalau taksi ini kan aslinya istimewa, nggak mau keluar dari jalur biasanya. Nah, cuman kan, ya kadang operasi, kayak isolasi normal. Padahal Kanjeng Nabi itu lahirnya sama di sini. Tapi bukan jalur operasi yang kamu dengan dokter sesar, iya. Juga bukan dari jalur normal. Nah ini, orang ada dalam kitab-kitab yang menjelaskan Kanjeng Nabi itu akhirnya sakit. Loh, makanya kan tetap sama sebagai manusia biasa. Kalau berbicara tentang hal-hal yang lebih aneh lagi sebetulnya, tapi tetap masuk akal, bukan lebih luar akal. Ketika Kanjeng Nabi dibersihkan, masuk kecil kan sudah dibersihkan, dibelah dibersihkan. Apakah itu perkara-perkara yang baik? Tidak. Bisa dibuktikan dengan ilmiah, tidak ada ilmiah. Artinya bahwa pembersihan itu memang dilakukan oleh malaikat. Tidak bisa dibuktikan dengan kalau saya kira bukti apa video foto. Ini kalau berbicara di luar alat itu, kata harus Islam itu harus tahu. Apa yang sedikit? Kanjeng Nabi itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap, dalam waktu semalam, bahkan kita sudah berbuka. Kalau ilmiahnya, coba bagaimana baca ilmiah, kira-kira sudah membuat lagi. Ternyata di ilmiahnya masih menurut akal diterima.
Buktinya apa? Dihitung kalau kecepatan cahaya kecepatannya sekian kali matematika ahli itu berarti kecepatan cahaya itu sekian sehingga kecepatan buruk itu masih bisa dinamakan. Nah, untuk percaya hal yang seperti ini harus satu syarat beriman. Nek enggak cerita kok, yo akeh tunggal kok kafir diceritamu. Nabi Muhammad perjalanan semoga halah. Gedabrus, wong kafir sih ngomong, tapi sih diceritani. Saya Abu Bakar, iman dekat apa? Nah, ini makanya iman ini bekal utama untuk kita ngomong. Malik dengan masalah iman bahwa terus Kanjeng Nabi manusia biasa tetapi istimewa pilihan mulai dari lahirnya kemudian masa kecilnya dibersihkan sudah dewasa umur 40 kemudian dibaiat dari seorang rasul didampingi oleh seorang istri yang benar-benar untuk membutuhkan perjuangannya. Berarti kan artinya kan biasa. Dan dari bisa Allah memilih seseorang yang tanpa susah payah langsung dijadikan raja, diberikan bisa saja Allah supaya prosesnya itu sebagaimana umumnya kalau orang berjuang pasti dilalui perjuangan amat sangat berat. Perjuangan yang itu sudah diakui oleh para peneliti nomor satu karena perjuangan yang amat sangat tidak bisa diikuti oleh setelah-setelahnya atau sebelum-sebelumnya. Ya karena sebelum-sebelumnya kan kayak Nabi Ibrahim raja istimewanya dan kekayaannya. Tapi istimewa kalau kita sudah yakin, kita sudah iman bahwa Kanjeng Nabi itu adalah merupakan hamba-Nya Allah, kemudian diangkat menjadi Rasulullah, itu kunci yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses kejadian itu nek diceritakan ceritanya itu wong sing boten iman, boten ngerti. Makanya istimewanya ketika Kanjeng Nabi menerima perintah sungguh sangat luar biasa. Diterimanya itu dalam keadaan istimewa. Yang memberikan titah itu adalah merupakan Khalik, sang pencipta alam, yang menerima juga dalam keadaan makhluk yang istimewa. Maka ini kuncinya mau pengen gagal dia istimewa nih mau sholat. Karena perintahnya diberikan oleh Allah langsung, diterima Kanjeng Nabi secara langsung, didahului secara langsung. Dan itu kejadiannya juga setelah proses ditinggalkannya Kanjeng Nabi oleh orang-orang terkasih. Kan proses kewajibannya sholat itu setelah Amul Hazan. Amul Hazan itu tahun susah setelah ditinggal pamannya yang membantu perjuangannya dan istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Krono susah Kanjeng Nabi oleh yang istimewa berupa sholat berjamaah. Awal dari susah biar mesin betul-betul. Paling kalau oleh apa? Kesal. Kalau oleh kesal enggak, tapi Kanjeng Nabi diberikan perintah yang sangat istimewa. Dan Kanjeng Nabi bahagia. Makanya barang siapa yang dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak masalah, maka solusinya hanya satu, ngapain sholat. Nabi menangis, tapi ketika sholat lain, namun biasa ada rakaat, kalau rakaat, tidak ada cicilannya berkali-kali. Kalau sholat sunat taubat, kalau memang banyak masalah, sholat sunat taubat juga bagian dari ungkapan istighfar. Yang itu kan semisal banyak masalah, berarti kan belum dapat solusi. Ya solusi dohir iya. Kata istilahnya kata kami ya sudah
Tapi solusi batin itu juga merupakan kunci. Solusi batin itu kita perlu Allah, para Gusti Allah. Caranya dengan banyak sholat berjamaah. Kalau ketemu dengan awal harus sakit sama penyemang sakit sama penyiksa sakit siang di sakit penusul di sunat atau baca dan sama memperbaiki sholat membaca istighfar. Ini mulai saja pulau dengan disiapkan ladangnya. Kalau dia jelas tahu ya, pulau saja itu kalau dia enggak ada sama itu isi rumputnya itu tidak boleh sampai bersih. Nanti ulang saja, bejanya ulang saja kartun. Nah bulan Ramadan itu artinya apa? Kegiatan kita di rumah itu sudah terbiasa, sudah terbiasa baca sholat sunnah, terbiasa baca istighfar dari luar Rabbil firli warhamni wa tub alayya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Mau istighfar itu tertawarkan kata di antara pun orang yang banyak istighfar itu banyak dijamin akeh rezekine akeh. Loh, akeh yang rezekine ngene. Fakultus istighfar, fakultus istighfirullah innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yaj'alakum banina wa aqwa. Al-Quran itu menjelaskan kalau kita membaca istighfar astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Kalau terus ijazah ini mau astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara 70 kali. Dan sakit mau saya kamu pun sholat mungi tahajud sholat witir terakhir minggu 60 insyaallah itu jalan solusi agar rezeki kita dapat. Itu Al-Quran Bapak Ibu Saudara. Di sana ini dijelaskan banyak hartanya, makin rezeki. Dari jalan mana di Pulau ini benar-benar nopo, tenang. Mau istighfar tapi ini subuh sampai awalnya mau doa. Kalau jalan rezeki ini usaha doanya. Bisnis apa? Nanti lah nggak harus anda yang beramal seperti main hati. Gambar yang itu ulama dan baik status. Saya baik yang masih jadi berapa? Jadi mana yang kontrol ini mau? Tidak apa-apa barangkali ini jalan rezeki nggak masalah. Dan bukan hanya ampal tapi wabani nak akhir dulu. Aku kandung terus kuat ngomong, aku juga terus kuat ya. Kamu itu cocok. Kau dengan satu anak itu iso-iso jadi 20 anak apa? Juga berarti Gusti Allah harus. Jangan menjadikan selalu ngomong diri sendiri. Wah itu aku sudah anakku tua ini apa? Tetap usaha itu tidak terputus. Kalau bukan anak biologis katakan, kalau ke anak didik, sesuatu anak dua, laporan ya. Mau anak berani masih juga mau dikata. Luar anak itu macam-macam, bukan hanya anak biologis. Makanya murid sebelum bertemu murid selalu berdoakan guru itu berbintang jadi ibadah. Guru sebenarnya setiap harinya mendoakan. Jadi tidak terputus hanya dari rezeki belajar saja. Makanya sekolah mana, nomor mana, pada si guru ini sekolah ini sekiranya nyambung begitu hati. Tidak hanya sekedar pintar mengajar, tapi rumah mengajar. Kalau guru itu mengajar, pendidik. Enggak setiap sekolah seperti ini. Nah, karena kita berpikir itu langsung seperti anak itu pintar, dia sangat sakit. Tapi kalau sudah anak pribadinya disambung dengan
Nabi itu hadis itu nggih kaum sholat. Al-Qur'an aqimi sholat itu toh tidak banyak penjelasan tentang mengenai perintah sholat itu. Hanya iqamus sholat, aqimi sholat. Sholatnya semuanya Allah. Nah, ini menandakan pulau sebagai pulau panjang sebagai umat Nabi harus menambah wawasan. Ngaji Nabi itu sholatnya yang pokok. Makanya para ulama menjelaskan sifatnya sholat kanjeng Nabi seperti ini. Karena perintah dalam hadisnya hanya fokus sholat. Al-Qur'an hanya artinya sholat, yang artinya itu dirikan sholat. Tapi kejelasannya sholat seperti apa? Dengan mengaji, dengan cari ilmu, dengan melihat. Makanya ilmu sifat gampang oh Pak Yai itu udah sholat kayak gini. Ilmu sifat gampang. Kalau kadang keterangan itu ya kadang paham tapi nggak mulai. Si paling enak di oh Pak Yai itu kalau itu sholat kayak gini. Caranya kan gampang. Ilmu melihat itu. Ya syukur kaos kan ini yang umur ngaji, caranya sholat seperti ini. Karena sifatnya sholat kan jadi makanya panjenengan ngali sholat berbeda-beda wong cara takbir mawon itu teng sarane muslim niku wonten 7 carane takbir. Ada macam-macam. Contoh sing Allah. Contoh sing Allahu Akbar bukan. Contoh sing ngangkat kali dulu Allahu Akbar. Macam-macam. Nah, itu karena memang sifat sholat tadi itu yang maka penjelasannya ini. Nah terus kalau panjenengan manusia tadi manut dulu panjenengan manut si ulamanya tak ono mula sholat ini tuh sing diajarkan karena walaupun banyak itu belum tentu semuanya itu betul. Dan kalau ibadah itu lah wonten pantainya ya. Kalau panjenengan ini misal ini ala ada Imam Syafi'i. Di sing diajarno niku cara salat Imam Syafi'i. Nek takbir ngangkat iku kira-kira di atas pundak atau pas kecenge napa niki telinga. Kemudian pas ketika Allahu Akbar niku dijaga juga kepengin. Kalau Imam Syafi'i niku di atas perut juga di bawah pusat di atas perut. Kalau ada yang condong kanan, condong kiri karena hati itu bagian dari cabangnya Imam Syafi'i. Artinya Allah Akbar kadang kita sebut kiri yang tadi yaitu memang Imam Syafi'i cuma bukan metode Imam Syafi'i. Itu sudah biasanya kok alat orang. Karena alasannya kenapa kok sebelah kiri hati kita berada di sana. Nama tadi itu cara-cara tambahan dilakukan ini dengan pangsal ijazah maupun boten karena yang penting posisi takbir itu tangan itu agak sama ketika ini dan la ilaha illallah itu lho Pak. Ento sing la ilaha illallah ento sing la ilaha illallah sing goyang-goyang itu ada di daerah ijazah. Orang sedang melo-melo mengaku goyang-goyang ini goyang-goyang pakai kalau ijazah wah kamu mau sepengilan aku tapi pasti enten maksudnya. Jadi kalau militan oleh Tuhan dengan awal-awal belajar mulai biasanya hampir itu masih sampai ini loh. Masih sama al-hikmah oleh Tuhan. Jadi la ilaha itu la ilaha illallah atau perongan oleh Tuhan. Ini ada ijazah. Tujuannya apa? Untuk benar-benar berpaham. Kalau panjenengan ijazah umum semuanya, la ilallah, la ilaha illallah. Tapi tujuannya apa? Itu bukan tujuan kadang kita ngomongin apa ini kalau gila-gila kepala, yang wajib banget. Ya kadang-kadang itu lah tujuannya mau sing lagi apa? Bahasa merasa nyaman dan enak ketika kita wirid la ilaha illallah. Kalau kita merasa nyaman, hadir merasa. Wong itu bukan di dalam sholat, bukan di belakang sholat, dan bukan membatalkan sholat.
bukan masalah. Kalau la ilaha illallah, tetap masuk ke kenyataan Brunei, tapi saya penting merasanya. Tapi kalau memang ada gurunya lah saya, sehingga saya mau cara ini dan sholat ini adalah merupakan bagian dari rangkaian keimanan seseorang. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan sholat itu dikatakan iman. Makanya itu Al-Quran menjelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perkara keji dan perkara munkar. Iman itu sebagai tameng. Awak dewe nek semak iman, kok sholat itu sebagai tameng. Semakin sholat kita itu baik, mestine dosa itu semakin mengecil. Nah, tapi permasalahannya kalau panjenengan ini, yo sholat, kadang berbuta, yo sholat, kadang wajib-wajiban, kadang yo sholat, yo tombokan barang. Nah, ya nopo. Nah, berarti sholatnya masih diberkati. Artinya hakikat sholatnya itu belum mengenal. Nah, yang itu hakikat sholat sudah mengenal, sudah merasa takut kepada Allah. Bahwa sholatnya itu sahih. Seperti apa sholat yang sahih? Ditambah dan panjangkan yang nopo ketika melaksanakan sholat itu niatnya apa masih berhenti dan gerakannya sudah bergerak kepada dengan yang tahu apa yang sendiri. Jadi mestinya sholat itu sebagai tameng dari kekuatan iman. Lanjutan kedua, itamu zakat, lakukan zakat. Jadi zakat ada dua, ada zakat harta, ada zakat mal. Ada zakat harta, ada zakat badan, zakat harta, zakat mal, zakat badan. Dan itu biasa bawa dengan mamai zakat fitrah niku namanya zakat badan. Zakat badan itu persyaratannya namun yang penting ibadah, panganan, persiapan untuk besok ketika hari raya sudah wajib, tidak harus kaya, sudah harus punya harta yang melimpah. Yang penting ada makanan buat hari ini, buat besok, dan ada yang buat zakat sudah wajib. Makanya syaratnya zakat fitrah itu ya punya itu, kalau punya harta yang cukup itu. Tapi kalau zakat harta, zakat mal, dia harus punya ketentuan-ketentuannya. Punya harta yang nilainya mungkin kalau sekarang dinilai 50-60 juta, yang perkara itu bergerak terus dibuat usaha. Tapi kalau misalnya rumah itu bisa ganti, mobil dibuat aktivitas bisa ganti. Tapi kalau perkara-perkara yang kita dapatkan misal dari hasil kerja kita, upah kita, nah itu ada proses. Walaupun sebenarnya ini juga masih pro kontra. Jadi ada yang mengatakan kalau hasil nopo kerja itu bukan dizakati. Tapi ulama kontrol itu menyatakan bahwa untuk memuluskan harta seseorang itu profesi pun pada zakat. Makanya Gus Bahari harus memberikan jangan orang yang orang yang berusaha untuk anak parkir pun itu mestinya dizakati. Itu zakat. Parkir kan menderti rongewu tapi pik utawa itu sudah berangkat jalan saya tapi pik kalau dikumpulkan sehari sekarang atau hariannya bukan ini artinya kan nilainya kan besar. Nah walaupun orangnya di rumah bilang tapi karena penghasilannya itu merupakan penghasilan yang harus dibersihkan. Karena pada hakikatnya zakat itu membersihkan harta, dia mesti zakat. Jadi kembali lagi kalau masalah zakat itu, yang memang yang sudah ditentukan itu hanya maksudnya itu tertentu, kayak hasil panen, terus nopo berupa hewan peliharaan. Tapi yang ketentuan yang mungkin zaman dulu tercover, kayak hasil nopo pegawai, hasil tukang, atau kalau itu hasil parkir, apa itu ada hitungannya. Kalau sudah melebihi nisab, nisabnya itu kan angka batas 50 juta dalam 1 tahun, maka ya berarti wajib di zakat. Terus kembali
masalah proses zakat itu ini berbukan kesadaran. Kalau panjenengan sadar kalau memang hasil yang dihasilkan itu memang wajib zakat ini dizakat. Dan proses pembayarannya bisa setiap bulan. Yang penting kalau 1 tahun sekian bisa dibayar setiap bulan, atau di ketika masa tempo wajib itu 1 tahun. Monggo kerja, yang penting kita melaksanakan zakat. Selanjutnya puasa Ramadan, di bulan yang 10 hari nanti insyaallah sudah bulan Ramadan. Nah ini juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi barangkali bapak yang ibu-ibu yang masih punya utang, untuk bapak-bapak yang biar kasih ada utang poso, iki saudi sakse ini dugine poso yang dibutuhkan. Karena kalau semisal ada puasa yang belum tersauri dari tahun-tahun sebelumnya, itu nanti wajib beserta fidyah. Yo fidyah yo wajib untuk puasa. Kalau sudah melewati puasa berikutnya, misal yang 2 tahun lalu masih belum tersauri, dan itu di samping wajib qadha di puasa juga wajib ada fidyah. Itu bayar beras, bisa 6 on atau 1 kilo 2 kilo per harinya. Diberikan kepada pabrik. Nah, jadi orang masih ngomong wong tua, ya wong tua orang yang nggak kuat, yang nggak mampu, orang yang nggak mampu berpuasa, orang tua itu tidak wajib mengkodoninya, tapi nanti wajib dengan fidyah. Kalau nggak kuat, kalau masih kuat, nggak ada dosa kesehatan, aku poso, poso Ramadan nggak poso, nanti kita musuh mau kaji pulang saat ini sampai sekarang ini harus puasa dulu, lansia itu poso jam 10 sampai makan sampai jam 8 itu ya kuat. Tapi kadang kalau puasa Ramadan itu dua dan buat jadi maka ibadah berat. Nah, kalau puasa itu wajib, jadi harus dikodok yang masih punya utang sebelumnya wajib dikodoni sebelum masa tenggang nanti. Kalau misal sampai masa puasa lagi masih ada belum yang terpenuhi, ya dikodoni setelah Ramadan nanti. Kalau sudah melewati 1 tahun, kemudian wal haji juga termasuk bagian dari iman. Jadi orang yang sudah mampu daftar 25 juta ya harus daftar haji dulu. Kadang ini kata si Kanus ini, dengan proses panjangnya antrian sampai 35 tahun, apakah daftar haji terlebih dahulu atau berangkat umroh terlebih dahulu? Kata ini bolak-balik yang wajib di dalam Islam itu adalah haji. Karena orang berangkat haji pasti dapat umroh. Dan umroh dan haji itu pakai. Tapi kalau berangkat umroh tidak bisa dapat haji. Orang kalau berangkat umroh belum menggugurkan kewajiban haji. Terus bagaimana? Yang kalau ini solusinya, kalau ngerti dengan gaya Provintan 50 juta. Oh, dan kalau 50 juta, yang 25 juta segera daftarkan untuk haji, yang 25 juta kembali kalau ada yang pengen umroh daftar untuk umroh. Makanya mau travel dengan dua-duanya. Ya mau masalah, tapi ngeten. Niku nek gandeng 1 juta. Gandeng 1 juta, daftar haji pun haji kesuwen, kan ini lah marak pencabutan dana haji. Ini berangkat ngaku, orang itu artinya nopo kewajiban seseorang itu berangkat haji. Karena berarti haji berangkat umroh, kalau umroh tidak dapat haji. Nah, ojo mikir, jangan mikir. Mau kita 25 tahun saya lulus ada kan. Nah, emangnya cowoknya kalau duit ada apa? Iya. Saat ini kamu ini kalau coba 5 orang lansia yang umurnya
lahir tahun 32, lahir 34, lahir 36, 34, 36, 37. Pinter di umur. Sakit dari Indonesia dia baru sambut maju-maju. Iya, umur 90 masih murtasi umur. Yang Sinde, yang Solo Dinawa, yang Kulimaran ada 5 orang yang kategorinya lansia. Umur itu 80 tahun ke atas, mungkin 90 nih. Iya, hampir 90 nih loh, ini bukan Sinta saya jawab umur sak dulu sama. Kapan daftar lah? Itu makanya dados jangan mikir ketika kita daftar haji itu 35 tahun latihan mikir saya umur sekitar tambah 35, 45. Oh yang mungkin umur 45. Nek mesti awak kerso kayak dulu mungkin mau. Artinya gitu. Jangan dibilang kalau Anda itu 35. Karena kalau orang lansia itu dapat prioritas satu itu rupanya dengan dapat. Jadi orang lansia yang umurnya 75 tahun ke atas itu prioritas untuk berangkat haji. Tetapi juga nanti dikonversi sesuai dengan siskohannya. Yang daftarnya lebih lama, umurnya lebih tua, dia akan lebih dahulu berangkat. Betul. Jadi yang daftarnya lebih lama, umurnya lebih tua, dia lebih dahulu berangkat. Walaupun umurnya 75, tapi berangkat daftarnya baru 2 tahun. Ini masih kalah dengan yang umurnya 90. Contohnya umur 75, daftarnya 10 tahun. Atau daftarnya 6 tahun, umur 75, daftar 6 tahun. Dengan umur 90, daftarnya baru 3 tahun. Ini bisa jadi kalau konversinya lebih tinggi umur, maka nanti yang 90 tahun itu didahulukan daripada yang umur 75 atau yang daftarnya sudah 6 tahun dengan yang umur 90 tahun yang daftarnya baru 3 satu itu. Yang kedua, ini ngajinya kita bikin ternyata nih. Yang kedua, pemerintah itu terus mengusahakan tiap tahun nambah kuota. Jadi tujuan itu bagaimana panjenengan yang sudah punya uang 25 juta segera daftar. Wah, bisa. Iya. Yang kedua, kuota terus bertambah. Saudi Arabia itu bakal yang sekarang itu hanya kuotanya 3 juta, 2030 itu akan menjadi 10 juta. Artinya, uang Indonesia hanya 220.000, bahkan dikalikan berapa kali lipat. Yang asalnya 3 juta menjadi 10 juta. Jadi itu semakin banyak. Jadi maka untuk daftar haji itu jangan membayangkan antrian 35 juta pun daftar haji dulu 25 juta. Mungkin sebesar enten rezeki mari kalinya bisa berangkat umroh. Ketiga, wasul jinabati lan mandi jinabah. Terus itu jinabah itu merupakan kewajiban yang harus dipastikan. Tapi setelahnya itu kan Nabi tidak menjadikan mandi jinabah itu seperti iman. Hanya diberitahu bahwa kalau orang setelah bersenggama berkumpul suami istri itu wajib mandi junub. Faman zada fi hadi zadat hasanatu. Kalau orang itu sholatnya baik, maka kebaikannya tambah baik. Hajinya baik, kebaikannya tambah baik. Puasanya baik, maka kualitas ibadahnya juga tambah baik. Wa man naqasa fihi fa fihi. Kalau sebesar berkurang, maka juga akan mengurangi kualitas iman seseorang. Cukup dengan iman saya. Amin. Seperti bulan Istighfar, dan bulan Saban tambah ibadah pun dan membantu khusus melakoni puasa. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu